Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Utari sebagai pembimbing kami. Perkenalkan, nama saya Ratih. Saya di sini sebagai pembawa acara presentasi dari kelompok 3 yang akan membawakan tema berjudul Revolusi Teknologi dalam Lintasan Sejarah Media Digital. Baik, presentasi pertama yang berjudul Revolusi Digital akan dibawakan dengan rekan saya yang bernama Ramela Novenda. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, dan revolusi digital menandai awal era informasi. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia. Dari mulai membantu, mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Berikut sejarah singkat mengenai revolusi digital dalam memperkembangkan teknologi. Baik, terima kasih atas kerjasamanya. Berikut presentasi yang berjudul Sejarah Teknologi yang dibawakan oleh Devi Sinta. Teknologi yang mendasar ditemukan pada tahun 1980 ini dan menjadi ekonomis untuk diadopsi secara luas setelah penemuan personal komputer. Teknologi revolusi digital dikonversi sebelumnya adalah analog ke dalam sebuah format digital. Dalam komunikasi digital, misalnya perangkat keras mengulangi kemampuan mampu memperkuat sinyal digital dan menyebarkannya tanpa kehilangan informasi dalam sinyal. Hal yang sama pentingnya dengan revolusi adalah kemampuan untuk dengan mudah memindahkan informasi digital antara media dan untuk mengakses atau mendistribusikan jarak jauh. Baik, terima kasih. Berikut presentasi yang berjudul Perkembangan Komputer yang akan dibawakan oleh Desi Natalia dan Lara Sukmalia. Waktu dan tempat kami persilahkan. Komputer adalah sistem elektronik untuk manipulasi data yang cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya, dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah instruksi program dan tersimpan di memori. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik. Pengolahan data adalah manipulasi dari data ke dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti berupa informasi dengan menggunakan suatu alat elektronik, yaitu komputer. Komputer yang kita gunakan sekarang ini tidak serta-merta muncul begitu saja, melainkan melalui proses yang panjang dalam evolusinya. Hal ini munculnya komputer mungkin dapat dilihat dalam kilas balik sejarah sejak digunakan abakus ditemukan di Babilonia, Irak 5000 tahun yang lalu sebagai alat perhitungan manual yang pertama baik di lingkup sekolah maupun kalangan pedagang. Saat itu, pada periode selanjutnya telah banyak ditemukan alat-alat hitung mekanikal sejenis, yaitu Pascalin yang ditemukan oleh Blaise Pascal pada tahun 1642. Arithmeter oleh Charles Xavier Thomas de Colmar
pada tahun 1820. Bab Babbage Folio oleh Charles Babbage pada tahun 1822 dan Hollerith oleh Herman Hollerith pada tahun 1889. Kesemuanya masih berbentuk mesin sepenuhnya tanpa tenaga listrik. Ukuran dan kerumitan strukturnya berdasarkan atas tingkat pengoperasian perhitungan yang dilakukan. Barulah pada tahun 1940 era baru, komputer elektrik dimulai sejak ditemukannya komputer elektrik yang menerapkan sistem aljabar boolean pada dekade 1980-an. Komputer menjadi mesin yang akrab bagi masyarakat umum di negara maju dan jutaan orang membeli komputer untuk digunakan di rumah, termasuk 17 juta. Commodore 64S sendiri antara tahun 1982. Selanjutnya, presentasi yang berjudul Lahirnya World Wide Web atau WWW yang akan dibawakan oleh Cindy Wulandari. World Wide Web atau WWW pada tahun 1992. World Wide Web dirilis dengan 1906. Internet berada kesadaran mainstream dan banyak bisnis website yang tercantum dalam iklan mereka. Pada tahun 1999, hampir setiap negara memiliki sambungan dan lebih dari setengah Amerika menggunakan internet secara teratur. Pada tahun 1989, 50% di rumah tangga di Amerika Serikat komputer yang dimiliki. Pada tahun 2000 ini adalah sampai dengan 51%. Berikutnya, presentasi yang berjudul Ponsel yang akan dibawakan dengan rekan saya yang bernama Ana Nursian. Ponsel menjadi pemandangan umum di negara-negara barat. Dengan bioskop mulai menampilkan iklan memberitahu orang-orang untuk membuatkan ponsel mereka. Martin Cooper merupakan penemu ponsel yang digunakan lebih dari separuh populasi dunia. Handset pertama dilahirkan pada 1973 dengan bantuan tim Motorola dengan berat 2 kg. Ketika dia menderita di jalanan New York dan membuat panggilan ponsel pertama dari prototipe ponselnya, dia tidak pernah membayangkan berat buatannya itu akan sukses suatu saat. Untuk memproduksi ponsel pertama, Motorola memerlukan biaya setara dengan 1 juta di 1983 ponsel portabel berharga 36 juta setara dengan 90 juta. Setelah revolusi masyarakat di dunia dikembangkan pada 1990-an, revolusi digital menyebar ke masa di negara berkembang pada tahun 2000-an. Pada akhir tahun 2005, populasi internet mencapai 1 miliar dan 3 miliar orang di seluruh dunia ponsel yang digunakan. Oleh akhir dekade ini, saat ini televisi transisi dari analog ke sinyal. Selanjutnya, presentasi yang berjudul Situs Jaringan Sosial yang akan dibawakan oleh Nindi Selvia. Situs jaringan sosial merupakan sebuah web berbasis pelayanan yang memungkinkan pengguna untuk membuat profil, melihat list pengguna yang tersedia, serta mengundang atau menerima teman untuk bergabung dalam situs tersebut. Hubungan antara perangkat mobil dan halaman web internet melalui jaringan sosial telah menjadi standar dalam komunikasi digital. Awal mula situs di jaringan sosial ini muncul pada tahun 1997 dengan beberapa situs yang lahir berbasis kepercayaan. Setelah itu, kejayaan situs di jaringan sosial mulai diminati mulai dari tahun 2000-an, serta 2004 muncul situs pertemanan bernama Friendster. Lanjut ke tahun-tahun berikutnya, tahun 2005 dan seterusnya,
muncul situs-situs seperti MySpace, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Zaman semakin canggih karena teknologi yang selalu diperbaharui. Segala sesuatu saat ini lebih mudah dilakukan. Selain dampak positif banyak, dengan negatif yang ditimbulkan dari jejaring. Presentasi terakhir yang akan dibawakan oleh rekan saya yang bernama Mita Fitri Rahayu. Teknologi digital semakin berkembang. Semakin canggihnya teknologi digital masa kini membawa perubahan besar terhadap dunia. Lahirnya berbagai macam teknologi digital yang makin maju telah banyak bermunculan dan mendorong pergeseran yang disebut sebagai transformasi digital. Berbagai kalangan telah dimudahkan dalam mengakses suatu informasi melalui banyak cara, serta dapat menikmati fasilitas dari teknologi digital dengan bebas dan terkendali. Tetapi sayangkan semakin berkembang teknologi justru semakin banyak kejahatan yang terdeteksi. Maka dari itu, segala sesuatu yang memiliki perlindungan hak cipta dan mengontrol anak-anak dan remaja khususnya. Begitu banyak game online yang menyebabkan kerusakan mental anak saat ini. Pornografi dan pelanggaran hak cipta pun banyak dilanggar. Tadi presentasi dari kami, kelompok 3. Saya sebagai pembawa acara, pamit undur diri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.